Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Shalom dan selamat hari Minggu bagi kita. Saat ini kita memasuki Minggu Eksaudi, yang artinya, dengarlah ya Tuhan seruan yang kusampaikan. Melalui ibadah kita hari ini, kita dipanggil untuk selalu berseru kepada Tuhan dan memohon pada Tuhan agar Tuhan selalu mendengarkan seruan kita. Terlebih pada saat kita sedang menghadapi pergumulan ini, menderita karena virus corona atau COVID-19. Karena itu kita berkumpul dan bersekutu di rumah ini, berdoa dan memohon kepada Allah supaya wabah ini segera berlalu dari kehidupan kita. Kita saat teduh. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari. Ya Tuhan, jangan sembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau tidak akan membiarkan kami hiatus, sebab Engkau akan mengutus seseorang penolong, penghibur bagi kami. Dengan kemampuan kami sendiri, kami tidak akan dapat mengenal kehendak-Mu sepenuhnya. Oleh sebab itu, pada hari yang Engkau kuduskan ini, tuntunlah kami, supaya kami menyambut kegenapan janji-Mu dengan setulus hati. Kiranya Engkau berkenan kepada kami, orang-orang yang berdosa ini. Utuslah Roh-Mu untuk melembutkan hati kami yang keras, supaya segenap jiwa dan raga kami tertuju kepada-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahulu khotbah yang tertulis dalam Mazmur 27 pasal yang ke-7 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjuklah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata, pada sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan serta mengamalkannya. Amin. Yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang kudus. Mari kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon pengampunan dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga yang maha kudus, kami tidak layak datang ke hadapan-Mu karena kami senantiasa bergelimang dengan dosa. Karena pikiran dan perbuatan kami senantiasa bertentangan dengan kebenaran-Mu. Tetapi oleh karena kasih anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, maka kami datang kepadamu meminta keampunan dosa dan kejahatan kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan kami, dan terimalah kami menjadi anak-anak terang-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah jiwa dan pikiran kami, agar kami dapat memilih apa yang berkenan kepadamu dan menjadi anak-anak yang setia menyaksikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mencucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Amin. Amin. Sebagai petunjuk hidup baru tertulis dalam Efesus 4 pasal yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah
seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, di mana di sepanjang usia kami, Tuhan memberikan nafas kehidupan serta kesehatan yang baik ya Bapa. Pada hari ini kami berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu bersama saudara-saudara kami, baik di dalam rumah ibadah gereja ini maupun di rumah kami masing-masing ya Bapa. Tuhan, kami berdoa kiranya pemerintah kami, dokter dan para medis, supaya Tuhan juga memberikan kekuatan kepada mereka, memberkati mereka ketika mereka merawat para pasiennya Bapa. Berikan kesehatan yang sempurna agar pada hari mendatang para dokter dan para medis boleh juga berkumpul bersama keluarganya, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, wabah COVID-19 ini yang melanda dunia ya Bapa. Kiranya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, agar Tuhan melampaui dari kehidupan kami masing-masing dan melampaui wabah ini dari seluruh dunia ya Bapa. Kami juga berdoa buat keluarga-keluarga di mana pada saat melakukan ibadah semua juga memberikan persembahan ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati itu agar persembahan itu boleh kami pergunakan untuk memperluas rumah ibadah-Mu ya Bapa, juga untuk keperluan-keperluan para pengurus di gereja ini ya Bapa.
Kiranya Tuhan menyertai semua keluarga yang memberikan persembahan, iuran, dan bakti pembangunan ya Bapa. Berikan rezeki secukupnya, kebahagiaan berumah tangga, serta kesehatan yang baik ya Bapa. Dan Tuhan melimpahkan rezeki pada hari-hari mendatang, agar persembahan itu layak dan berkenan di hadapan-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, berguna di tengah-tengah keluarga kami dan berguna di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara kami ya Bapa. Kiranya juga Tuhan menyertai semua para pendeta, pengurus harian jemaat, dan semuanya yang berpartisipasi di dalam rumah ibadah-Mu ini ya Bapa. Tuhan juga memberikan kesehatan yang baik, agar pada hari-hari mendatang kami boleh berkumpul bersama memuji dan memuliakan nama-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami, agar kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Atas nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Damai sejahtera Allah Bapa yang menyertai dan memberkati seluruh hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara-saudara di dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat yang hidup. Amin. Salam bagi kita semuanya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan bersuka cita, dan doa pengharapan kita kiranya wabah COVID-19 ini segera berlalu dari hadapan kita, sehingga kita bisa melaksanakan tugas aktivitas kita sehari-hari. Namun untuk menguatkan hidup kita, perjalanan kita di tengah dunia ini, kita mendengarkan firman Tuhan untuk menguatkan, meneguhkan iman percaya kita dari Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai dengan ayat 34. Sebagai khotbah Minggu Eksaudi pada minggu kita hari ini. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Merupakan tema kita
dalam khotbah ini adalah Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, minggu kita hari ini disebut adalah minggu Eksaudi. Eksaudi adalah dengar dan jawablah seruanku. Pada nats ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui tentang makna dari seruan kepada Tuhan dan bagaimana Tuhan mendengar seruan orang percaya. Mari kita memperhatikan dan kita belajar dari kedua orang buta itu. Yang pertama dikatakan di ayat 29. Menyebutkan adalah peristiwa mujizat yang dilakukan oleh Yesus terhadap dua orang buta, di mana dua orang itu mendapatkan kesembuhan dengan dapat melihat. Banyak orang berbondong-bondong mengikut Tuhan Yesus. Dan dua orang itu pun berseru-seru mengikut Yesus. Mengatakan, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Seruan itu yang diucapkan oleh kedua orang buta itu, apakah dia sudah mengenal lama tentang nama Yesus? Apakah ketika dia hanya mendengar seruan orang-orang yang berbondong-bondong itu sehingga tergeraklah hatinya? Karena seruan itu dia katakan, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Yang berarti bahwa dia sudah mendengar Yesus itu adalah anak Daud. Dan tidak meleset apa yang dia serukan kepada Tuhan Yesus. Tidak meleset. Justru tepat sasaran yang diucapkan oleh kedua orang buta itu. Mujizat itu didapatkan ketika ia berseru memanggil nama Yesus. Andaikan dia tidak ikut berbondong mengikut dia tidak akan mendapatkan kesembuhan. Ketika dia mengikut Yesus, dia mendekat dan dia berseru, dia mendapat mujizat atau kesembuhan. Itulah bagaimana upaya kerja keras, iman daripada kedua orang buta itu. Dia tidak membutuhkan emas, tidak membutuhkan uang, tetapi dia yang butuhkan adalah supaya dia dapat melihat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, banyak di antara kita hanya berseru tetapi tidak mendekat. Mana yang lebih baik dan lebih utama? Apakah kita hanya berseru-seru saja? Kita tidak mendekat dan menghampiri dia kepada pribadi yang memberi nafas kehidupan, yang memberi berkat kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebutan Tuhan kasihanilah kami ini tidak melewatkan waktu oleh kedua orang buta itu. Tetapi justru dia berupaya dengan berjuang, kerja keras untuk mendapatkan kesembuhan, belas kasihan daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak buta, kita tidak tuli,
Tetapi kita justru buta dan tuli rohani, menganggap bahwa Yesus itu tidak ada bersama dengan kita. Yesus ada di situ, tetapi kita tidak pernah mendekat ke hadirat Dia. Mengikut Yesus adalah harga mati untuk menikmati kuasa dan mujizat Tuhan. Terkhusus pada persoalan kesembuhan yang akan diterima oleh siapapun. Kuasa kesungguhan yang kita terima dari Yesus itu dengan keyakinan kita, dengan upaya kita, iman kita itu mendekatkan diri kepada Tuhan, tentu kesungguhan kita itu akan mendapatkan mujizat yang luar biasa. Terkhusus kesembuhan dari orang buta itu. Dan kita juga mendapatkan hal itu. Bagaimana kesungguhan kita untuk berseru dan mendekat kepada Yesus. Dengan keyakinan, perjuangan iman kita. Supaya kita memperoleh kesembuhan. Yang kedua adalah di ayat 30 sampai dengan ayat 31. Kalau kita renungkan, ternyata mengikut Yesus itu memiliki banyak tantangan. Banyak orang berpikir, kalau saya bertuhan, pasti hidup saya lancar-lancar. Lancar berkat, tidak mengalami kesulitan, tidak mengalami tantangan. Sehingga kita mencoba untuk rajin beribadah, rajin mengikut pertanyaan. Orientasi kita mengikut Yesus adalah hanya baik-baik saja, hanya mulus-mulus saja. Ternyata berbalik semuanya. Karena sejak mengikut Yesus ternyata apa yang kita inginkan tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi. Kita menginginkan ini, ternyata tidak terpenuhi. Kita rajin beribadah, kita rajin berdoa. Ternyata tidak terpenuhi. Sehingga kita mengalami stres. Mengalami ketidaknyamanan yang akhirnya kita mengkambing hitamkan nama Yesus itu. Dan kita tidak meyakininya, meninggalkan Dia. Oleh karena itu kita belajar dari kedua orang buta itu. Orang buta itu dia hanya ingin sembuh melihat. Lalu dia ingin mengikut Yesus. Dia melihat Yesus. Dia ingin sembuh. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Dalam seruannya ini dia mengalami tantangan. Dari mana tantangannya? Bagaimana tantangan? Seruannya dia menginginkan supaya sembuh. Dan dia dapat beraktivitas. Ternyata seruannya mengalami tantangan. Apa tantangannya itu? Yang pertama tantangan yang dialaminya, dia diacuhkan. Dia berseru-seru tetapi diacuhkan. Yesus berjalan terus. Dan kerumunan orang banyak itu pun semakin berjalan terus saja. Karena orang yang pertama berseru biasanya kita menjawab welcome dan kita selalu membuat wajah kita senyum. Pertanda kita diterima. Tetapi orang buta ini juga tidak kalah, tidak semangat, tidak surut semangatnya. Dia tidak berhenti, tidak mau menyerah. Ya, mereka berteriak Yesus. Bahkan sampai kedua kalinya dia berteriak. Tetapi tantangannya juga
datang dari orang banyak itu. Dan orang banyak itu mengatakan, "Hei, diamlah kau." Dia tidak disambut. Dia diacuhkan. Dia tidak dapat bagian dari rombongan orang banyak itu. Dia disingkirkan. Itulah tantangan dua orang buta itu ketika dia berseru-seru. Yang berikut, apakah orang buta itu menyerah? Tidak. Dia berteriak ketiga kalinya, bahkan lebih keras lagi. Dan pada teriakan ketiga kalinya, Yesus mendengar. "Yesus, anak Daud, kasihanlah kami." Ketiga kalinya seruan itu, teriakan itu, Yesus mendekat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apa yang dialami orang buta itu menjadi khotbah yang hidup bagi kita. Apa yang kau putuskan adalah mengikut Tuhan, bukan? Maka engkau, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mendekat dengan Tuhan. Maka banyak harapanmu, keinginanmu supaya doamu dikabulkan oleh Tuhan. Ketika saudara-saudara, Bapak Ibu memutuskan untuk mengikut Tuhan. Tetapi di dalam ayat 30 dan ayat 31 itu, kita belajar dari kedua orang buta itu adalah kita membutuhkan mental yang kuat. Tidak menyerah. Tidak putus asa. Tidak terus diam. Tidak didengar. Akhirnya kita surut dari keramaian, dari teriakan itu. Tetapi kita membutuhkan mental. Semakin kita dibabat, semakin kita merambat. Semakin kita dihalangi, semakin kita ditakut-takuti, semakin kita dicekam oleh berbagai cobaan hidup kita, kita semakin teguh, kita semakin kuat. Seperti batu karang itu, kita semakin kuat. Yang ketiga adalah, apakah seruan kedua orang buta itu dijawab? Ya, dijawab. Tuhan menjawab seruan kedua orang buta itu. Bagaimana dengan kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Apakah seruan kita dijawab oleh Tuhan? Kita menjawab. Kita mengatakan, ya, belum saatnya. Atau Tuhan tidak mendengar. Atau ada yang salah dari kita. Yang pasti adalah Tuhan menjawab seruan doa orang percaya. Doa dijawab bagi setiap orang percaya. Dan yang suci dan kudus. Jika kita sungguh dan percaya, bagaimana mungkin Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Di dalam persoalan kita. Di dalam persoalan kita, bagaimana kita mungkin bisa menyelesaikan persoalan hidup kita. Kita aja tidak mampu berhadapan dengan persoalan itu. Bagaimana Tuhan mendengarkan doa kita? Kita saja tidak bisa mengalahkan gosip. Bagaimana kita didengarkan oleh Tuhan doa-doa kita? Sedangkan kita saja kepertanyangan, beribadah di rumah bersama dengan anak-anak keluarga. Kita tidak bisa. Bagaimana doa kita didengarkan oleh Tuhan? Sementara kita masih melekat dendam, masih melekat kebencian, masih melekat iri hati, masih melekat roh-roh zaman, masih melekat yaitu yang disebut
kehebatan popularitas kita. Banyak juga yang melekat dengan penyembahan-penyembahan Baal kita. Bagaimana Tuhan mendengarkan kita itu? Sementara kita sendiri belum bisa mengendalikan amarah kita. Kita tidak mampu dan kita kalah. Orang yang berbeda pendapat, kita menganggap itu adalah lawan. Orang yang mengkoreksi kita, kita anggap itu adalah bermusuhan. Bagaimana kita mengatakan Tuhan mendengarkan doa kita? Padahal dikatakan di sini, seruan kita dijawab oleh Tuhan. Dijawab oleh Tuhan ketika kita tunduk dan hidup kudus, mengalahkan hawa nafsu, mengalahkan keegoan kita. Kita hanya boleh tunduk ke hadapan Tuhan. Kita terus diuji. Bagaimana kita supaya lolos ujian? Tuhan datang menjumpai kita. Yesus datang menjumpai orang buta itu. Yesus datang menjumpai kita. Lalu Yesus mengatakan, apa yang kau kehendaki? Supaya aku perbuat padamu. Maka kesembuhan itu terjadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasihi Tuhan, Minggu Eksaudi dalam situasi COVID-19 ini ada beribu, jutaan, bahkan miliaran orang berseru kepada Tuhan agar COVID ini dilalukan. Tetapi apakah seruan itu berkuasa? Kita merenung sendiri karena teks ini berkata, hanya orang yang sungguh-sungguh, hanya orang yang bisa menang dari tantangan, yang menang dari tantangan, dia didengar. Sebelum kita mempersalahkan Tuhan, mengapa dikatakan sebelum kita mempersalahkan Tuhan? Karena sering sekali ketika seruan kita tidak didengar, tidak dijawab, kita selalu menyalahkan Tuhan. Saya rajin berdoa, saya rajin beribadah, saya rajin memberikan persembahan, saya rajin memberikan diakoni, saya rajin memberikan bantuan dan lain-lain sebagainya. Kita selalu mempersalahkan Tuhan. Mari kita mempertanyakan diri kita masing-masing. Apakah aku, kau, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sudah bagian dari hidup yang suci? Sudah bagian hidup yang berseru-seru itu, menerima kemenangan dan taat, berjuang di dalam nama Tuhan. Oleh sebab itu dalam Minggu Eksaudi ini, menanglah kita dari berbagai tantangan, ancaman, beragam hal-hal yang kita hadapi di tengah dunia ini. Marilah kita meniru seperti apa yang dilakukan oleh kedua orang buta itu. Berseru-seru walaupun dia diacukan. Tetapi kedua orang itu memperoleh kemenangan. Atas belas kasihan Tuhan, Yesus menghargai siapapun yang datang berseru-seru kepada Dia. Walaupun Yesus di awalnya tidak begitu respon, tetapi Dia terus ingin supaya kita mendekat dan berseru-seru kepada Dia.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kuasa dan bahkan belas kasihan Tuhan kepada siapapun orang-orang yang berseru kepadanya, Dia menjawab dan Dia mengabulkan apa yang diinginkan oleh orang-orang yang mempunyai kegigihan, ketangguhan, dan perjuangan iman yang sangat tinggi di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang percaya. Marilah kita meneladani sikap kerja keras, perjuangan yang keras dari kedua orang buta itu. Dalam hal berseru-seru kita kepada Tuhan. Terlebih dalam situasi pada saat sekarang ini. Apakah kita hanya tinggal diam saja di rumah, tidak melakukan apa-apa? Kita hanya pasrah. Bukan itu yang dimaksud. Kita berseru-seru, menyebut nama Tuhan, dan kita juga berupaya, berjuang keras untuk hidup kita, supaya kita bisa bertahan untuk melangsungkan hidup kita. Kita bertahan dalam kegigihan iman kita untuk melangsungkan iman percaya kita dalam ibadah dan ketekunan kita. Dengan hal inilah, Bapak Ibu saudara-saudara, kami mengakhiri khotbah ini dalam Minggu Eksaudi ini. Dengar seruan orang-orang yang benar, orang yang percaya. Itulah yang menjadi teladan dan tiruan bagi kita, supaya kita dapat melaksanakan di tengah kehidupan kita dengan keyakinan, ketulusan, dan kesucian, kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberikan sukacita kepada kita semuanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, dengan belas kasihan-Mu Tuhan, Engkau mendengarkan dan mengabulkan seruan kami, di mana kami berseru-seru di hadapan Tuhan, mendekat dan berseru, meminta ke hadapan Tuhan atas seluruh apa yang kami hadapi di dalam hidup kami. Engkau sempurnakan kami di dalam belas kasihan-Mu. Dengarkanlah doa kami ini dan seluruh keinginan kerinduan kami, agar secepatnya berlalu wabah COVID-19 ini di tengah dunia ini Tuhan. Agar kami senantiasa tetap berpegang teguh di hadapan Tuhan dengan mengandalkan belas kasihan Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mencari
firman Tuhan untuk memberangkatkan kita, menyampaikan persembahan kita. Kami membaca dari 1 Tawarikh 29 ayat 9, demikian bunyinya. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Demikian firman Tuhan, mari kita memberikan persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, dan damai sejahtera di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kita menerima berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan diberikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan diberikan kepada engkau damai sejahtera. Amin.